Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel puisi, seni dan budaya Bingkai Ruang Jiwa, Nyanyian Ilalang. Sebelumnya, izinkanlah saya menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat, kawan-kawan sekalian, dan sanak saudara atas support dan dukungannya untuk channel Nyanyian Ilalang selama ini. Dan buat para sahabat yang kebetulan baru saja mampir ke channel Nyanyian Ilalang, saya mohon dengan sangat berikan selalu dukungan dan support, karena dukungan dan support kawan-kawan semua adalah nafas kehidupan untuk channel Nyanyian Ilalang. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya sahabat-sahabat semua selalu mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika Nyanyian Ilalang membuat cerita-cerita yang baru. Kali ini Nyanyian Ilalang akan hadir dengan wajah baru, Misteri Ilalang, yang berisi cerita-cerita misteri, kisah-kisah horor, baik yang diambil dari pengalaman-pengalaman kejadian nyata ataupun cerita-cerita misteri yang berupa cerita fiksi. Dan pada kesempatan pertama ini, Nyanyian Ilalang akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Senja turun memayungi semesta. Menjelang maghrib, David tiba di terminal bis di desanya. Cuma terminal bis kecil yang sepi, tak seperti terminal di kota yang besar dan ramai. Hatinya mekar berbunga-bunga karena sebentar lagi bertemu dengan pujaan hatinya. Gadis desa cantik yang sebentar lagi akan resmi menjadi tunangannya. Untuk itulah David pulang untuk melamar gadis pujaan hatinya. Sudah sejak 6 bulan yang lalu, David pergi menjadi ABK kapal barang yang berlayar sampai ke luar negeri. 6 bulan tak bertemu, tak pula sempat berkirim kabar, membuat rasa rindunya semakin besar bagai tak tertahankan. Rasanya tak sabar ingin segera bertemu pujaan hatinya, mencurahkan segala rindu, memeluk kuat, menciumi pujaan hatinya. David benar-benar sudah tak sabar lagi. Tapi dari terminal itu, desanya masih berjarak sekitar 20 km lagi. Jauh di pelosok, melewati hamparan perkebunan sawit yang luas, dan satu-satunya transportasi yang ada hanyalah ojek motor. Senja semakin pekat berganti malam. Langit mendung mulai membuahkan rintik gerimis. Guntur sesekali menggemuruh di cakrawala gulita. Jalanan tanah telanjang belum beraspal menjadi sangat licin saat hujan turun. Jalanan yang naik turun dan berliku-liku. Sepanjang jalan, kanan kirinya hanyalah rawa-rawa dan semak belukar. Listrik pun belum menjamah desa itu.
daerah transmigrasi yang masih sangat pelosok. Jarak antar rumah penduduknya pun masih sangat jarang berjauhan. Deru motor ojek membelah pekatnya kegelapan, bersaing dengan nyanyian serangga malam dari lebatnya belukar. Di perbatasan desa, tukang ojek menghentikan motornya. Maaf mas, cuma bisa nganter sampai sini. Gerimisnya tambah deres ya mas. Saya takut nggak bisa balik mas. Kalau hujan jalannya berlumpur ya mas. Roda motor nggak bisa muter, licin banget ya mas. Lagi pula lampu motornya bleret ini. David tak bisa protes atau membantah. Dia juga tahu betul kondisi jalan jika turun hujan sangat membahayakan, apalagi malam hari. Setelah menerima ongkos, tukang ojek berbalik meninggalkan David sendirian di mulut desa. Gelap gulita. Sayup-sayup suara burung hantu terdengar dari dahan pohon besar. David menarik nafas panjang. Mau tak mau, dia harus jalan kaki 2 kilometer lagi untuk sampai ke rumah kedua orang tuanya. Melewati belantara sawit dan kuburan desa yang cukup luas. Ya, cuma itulah satu-satunya jalan. Suara gerimis jatuh menimpa dedaunan terdengar seperti desah, bisikan-bisikan aneh tak beraturan. Gelap, sepi. Suara angin malam menemani David berjalan kaki sendirian. Lolongan anjing di kejauhan terdengar amat menyayat hati, membuat David merinding, bergidik ngeri. Mendekati tikungan kuburan desa, jantungnya berdegup kencang. Suara burung malam kembali terdengar. Sesaat kilap mengerjap di langit. Sesaat terang. Dalam terang yang sesaat itu, David seperti melihat seorang perempuan berdiri tepat di ambang gapura areal pemakaman desa. Sekejap David seperti mengenalinya. Tapi setelah David mencoba memperhatikan lebih seksama, tak ada siapa-siapa di situ. Kilat kembali mengerjap. Tak ada siapa-siapa. Cuma kayu-kayu nisan tisu terlihat jelas. Gerimis masih menari-nari. Angin berhembus agak kencang. Tiba-tiba David mencium aroma harum bunga melati. Semerbak. Di antara desauan angin, David mendengar suara perempuan menangis. Kedengaran lirih, tapi sangat pilu menyayat hati. David tak bisa lagi berpikir apa-apa selain berlari sekencang-kencangnya, tak peduli dengan jalan licin, becek berlumpur. Arloji di tangan David menunjukkan pukul 8 malam.
ketika dia sampai di rumahnya. Rumah yang selama setengah tahun ditinggalnya bekerja. David disambut hangat dan penuh rindu oleh kedua orang tuanya. Ya, maklumlah, David anak satu-satunya dan sudah 6 bulan tak bertemu semenjak David pergi bekerja di kapal. Setelah membersihkan badan dan berganti pakaian, David duduk-duduk di ruang tamu bersama bapak dan ibunya sambil menikmati teh panas dan singkong goreng. Jadi selanjutnya piye, Nang? Apa kamu tetap dengan rencanamu seperti yang kamu katakan sebelum berangkat berlayar itu? Tanya bapak David sambil melinting tembakau dan lalu menyalakannya. Loh iya, Pak. Justru itu tujuan saya pulang. Ambil cuti karena mau adakan acara penting. Ini hari Kamis malam Jumat. Masih ada waktu 2 hari buat persiapan lamaran. Mungkin besok Bapak Ibu bisa rembukan dulu sama kedua orang tuanya Putri. Nanti lamarannya hari Minggunya. Sederhana saja, Pak, Bu. Yang penting kan tujuannya. Bapak dan ibunya David diam 1000 bahasa. Raut wajah mereka tampak tegang, saling berpandangan dengan tatapan mata yang menyiratkan kebingungan. Keduanya seperti saling tunjuk untuk menjawab apa yang disampaikan anak tunggalnya. Malam ini kok rasanya aneh ya, Pak? Terasa mencekam. Suara anginnya medeni banget. Tak ada jawaban apa-apa dari kedua orang tua David selain raut muka mereka yang semakin tegang, seperti ketakutan. Buru-buru bapak David menutup pintu, lalu dengan alasan capek dan mengantuk, mengajak semua untuk pergi tidur. Gerimis sedari tadi menjelma menjadi hujan yang sangat deras. Gelegar guntur bersahutan. Angin bertiup dengan kencang. Jam 12 malam. David belum bisa memejamkan mata. Perasaannya tidak enak. David kaget mendengar ketukan di pintu depan. Siapa yang malam-malam buta begini bertamu? Orang aneh dan tak tahu waktu. David bergegas membukakan pintu rumah. Tak ada siapa-siapa. Di depannya cuma kegelapan, hujan, dan angin semribit yang berhembus masuk membawa aroma bunga melati. Pintu ditutupnya lagi dengan perasaan campur aduk tak karu-karuan. Bingung dan juga takut. Hujan mulai reda. Sayup-sayup lolongan anjing terdengar. David tak bisa memejamkan mata. Pintu diketuk lagi.
David bingung antara membangunkan kedua orang tuanya atau membuka pintu. Ketukan kembali terdengar lebih keras. David segera keluar kamar untuk membuka pintu. Putri. David seperti tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Putri kekasih hatinya yang sangat dirindukannya berdiri basah kuyup di hadapannya. Wajahnya pucat, tatapan matanya kosong. Segera David mengajak Putri masuk dan menutup pintu. Putri, kenapa? Ada apa, Put? Malam-malam buta begini, hujan-hujanan. Kok kamu tahu aku sudah pulang? Atau mungkin ada perlu dengan bapak ibu? Aku bangunkan mereka ya. Putri menggeleng, diam membisu. Tatapan kosongnya begitu datar. David mengajaknya duduk di kursi. Put, kamu baik-baik saja? Apa kabarmu, Put? Kabarku buruk. David semakin tak mengerti. Banyak pertanyaan dia tanyakan, tak satu pun dijawab, selain cuma diam dan menangis. Put, baju dan rokmu basah. Kupinjami baju dan celanaku ya. Tanpa menjawab, Putri berdiri, berjalan, masuk ke kamar David. Aroma bunga melati kembali tercium semerbak. David seperti terhipnotis, mengikuti Putri masuk ke kamarnya. Putri berdiri menghadap dinding. Kangen sekali. Apa Mas gak kangen sama aku? Pelan-pelan David memeluknya, memeluk dengan lembut dari belakang. Dingin, sangat dingin. Tubuh Putri dingin sekali. Disibaknya rambut Putri yang basah. Pelan-pelan mencium lehernya. Tak ada reaksi apapun. David kembali mencoba mencium tengkuk Putri, mengecupnya beberapa kali. Tangannya yang semula memeluk pinggang Putri pelan bergerak naik ke dada, membelai dada Putri, meremasnya dengan lembut. Ciumannya terus menelusuri leher Putri yang dingin. Pelan, Putri pun membalikkan badannya. Mereka saling berhadapan. Tapi
Tatapan mata putri terasa begitu aneh. Aneh terlihat bagi David, seperti menyimpan kepedihan yang begitu dalam. Baru saja David mau bertanya, bibir putri lebih dulu menyumbat bibirnya. David menyambutnya dengan mesra, menyatu, erat, kuat. David terpejam menikmati kerinduannya. Satu persatu, pakaian basah putri berjatuhan di lantai. Sejuta rasa memenuhi ruang jiwa David. 6 bulan di laut, 6 bulan lamanya sejak terakhir mereka berjumbu mesra memadu cinta. Jantungnya berdebar keras, menatap penuh cinta tubuh polos kekasihnya yang terbaring di tempat tidurnya, menanti pelukannya. David menumpahkan semua kerinduannya malam itu. Desah-desah nafas mereka mengisi keheningan malam itu. Lampu minyak yang menerangi kamar menjadi saksi. Sepasang kekasih yang dilanda rindu berpacu mencapai puncak asmara, hingga saat David mengejam memeluk putri sangat erat, lalu terkulai dalam bahagia tak terhingga di samping kekasihnya. Sesaat kemudian, dia pun terlelap di buai asmaranya. Cuma sesaat dalam lelap, David terperanjat bangun karena merasakan sesuatu yang dingin mencium pipinya. Membuka mata dan mendapati dirinya tak memakai pakaian sama sekali. Buru-buru David bangun, berpakaian. Putri tak ada lagi di sampingnya. Cuma ada sekuntum bunga kemboja di atas bantal. David melirik jam dinding. Jam 3 malam. Dicari-carinya putri ke seluruh ruang rumahnya. Tak ada. Baru saja berniat membangunkan kedua orang tuanya. Tiba-tiba David mendengar suara tangisan pilu, terdengar menyayat hati. Aroma melati tercium kuat, bersamaan dengan angin bertiup kencang. Pintu rumah terbuka pelan. Putri berdiri, menatap sedih ke arah David. David terpana, tak bisa berkata-kata. Sekujur tubuhnya terasa kaku. Kepalanya seperti berputar-putar, lalu gelap. David tak ingat apa-apa lagi. Pelan-pelan David membuka mata. Didapati dirinya terbaring di tempat tidurnya.
Bapak, ibu, dan beberapa orang tampak mengelilinginya. Syukurlah kamu sudah sadar, nak. Kamu pingsan di ruang tamu. Ibumu yang pertama melihatmu tergeletak tak sadarkan diri waktu ibumu mau sholat subuh. Kamu kenapa, nak? Sampai bisa semaput di ruang tamu. Putri, Pak. Di mana Putri, Pak? Tadi malam dia datang ke sini, Pak. Terus pergi ndak pamit. Semua yang ada di situ serempak beristighfar, terperanjat, kaget. Raut muka mereka memperlihatkan ekspresi sangat takut mendengar yang dikatakan David. Sabar, nak. Ini, minumlah dulu, kata Mbah Trontong, sesepuh desa itu. Nak David, mungkin Nak David belum sempat mendengar kabar buruk tentang Putri. Mbah Trontong lalu bercerita perihal Putri yang ditemukan warga meninggal dunia, tergeletak di tikungan jalan dekat pekuburan desa. Mayatnya ditemukan pertama kali oleh Pak Kasmin yang hendak berangkat ke ladang. Matanya terbuka membelalak, mulutnya berbusa, dan hidungnya mengeluarkan banyak darah. Putri dinyatakan tewas karena overdosis obat-obatan terlarang atau narkoba. Begitu keterangan aparat kepolisian yang memeriksa jasad Putri. Warga desa tak menyangka Putri yang dikenal baik dan ramah ternyata seorang pecandu obat-obatan terlarang, bahkan sampai overdosis. Dan semenjak mayat Putri ditemukan seminggu yang lalu, desa jadi mencekam. Setiap malam, kata orang-orang, arwah Putri Gentayangan sering menampakkan diri, menangis. Warga desa sangat ketakutan. Tak ada yang berani keluar rumah selepas maghrib. David sangat terpukul mendengar cerita itu. Dia tak kuasa menahan tangisnya. Menangis sejadi-jadinya. David sangat syok, benar-benar terpukul berat atas kenyataan kekasihnya sudah meninggal. Dan semalam dia dihantui arwahnya. Gelap turun melompati senja. David masih bersimpuh menangis terisak-isak di samping kuburan yang baru berumur seminggu. Tangisnya tak putus-putus, terus memegangi kayu nisan kuburan Putri. Sehari-harian David di kuburan. Kedua orang tuanya membujuk, mengajak pulang pun tak diperdulikannya. Kabut turun di atas pemakaman semakin tebal. Malam semakin pekat. David masih bersimpuh menangisi kuburan Putri. Dia sangat kehilangan, sulit menerima kenyataan.
David menoleh dan melihat Putri berdiri di bawah pohon kemboja tua. Wajahnya pucat pasi. Hidungnya mengeluarkan darah kental menetes-netes. Putri. Kau jahat, Put. Aku datang untukmu. Kau tega, Put. Aku mau meresmikan hubungan kita. Tapi kenapa, Put? Kenapa kau lakukan itu? Aku tak mengira, Put. Kenapa, Put? Kenapa kau sia-siakan hidupmu? Kau sia-siakan cintaku, Putri. Kenapa? Mas, maafkan Putri. Maafkan aku, Mas. Tapi aku tak seperti apa yang orang-orang katakan. Tak seburuk yang Mas David kira, Mas. Tolong aku, Mas. Bersihkan nama Putri, Mas. Mas David, lihat aku, Mas. Lihat aku. Angin bertiup kencang tiba-tiba. Apa yang dilihat David seperti berputar-putar, semakin kencang, semakin berputar. Ayo minum lagi. Ayo minum. Putri tampak kepayahan. Dia yang sudah mabuk tinggi terus dipaksa minum minuman keras. Walaupun merintih-rintih, memohon-mohon, sudah tak sanggup minum lagi. Tapi Darto dan Anto terus mencekokinya. Bahkan Anto menjambak rambut Putri, memaksa Putri membuka mulut. Darto mencekokkan minuman keras ke mulut Putri. Dengar. Kami bebas memperlakukan kamu sesuka kami. Kakakmu sendiri yang menyerahkan kamu untuk kami, untuk membayar utangnya. Enak saja make barang, tapi nggak mau bayar. Heru, kakak laki-laki Putri, pecandu narkoba, dan mendapatkan narkoba dari Darto sebagai bandarnya. Lama-kelamaan, Heru kehabisan uang. Lalu untuk mendapatkan narkoba, Heru berhutang. Dan hutangnya semakin banyak dan semakin banyak. Heru tak sanggup lagi membayar. Darto mengancam akan membunuh Heru kalau tak bisa melunasi hutangnya. Atau Heru menyerahkan adiknya yang cantik untuk melunasi hutang. Putri cuma bisa menangis terseduh-seduh, tapi tak bisa berbuat apa-apa saat Darto melepasi semua pakaiannya. Tak berdaya, tak bisa apa-apa saat Darto dan Anto mempermainkan sekujur tubuhnya.
cuma bisa menangis pedih ketika Anto dan Darto menggagahinya bergantian berulang-ulang. Dan mereka berdua tak ingin kalau sampai Putri membuka mulut lapor polisi atas ini semua. Maka Darto menjejalkan banyak sekali bubuk putih ke mulut Putri. Narkoba. Ya, mereka menjejalkan bubuk narkoba itu ke mulut Putri sampai Putri kejang-kejang, lalu diam, tak bergerak, dengan mata terbuka membelalak. Mulutnya berbusa banyak sekali. Lolongan anjing menghiasi keheningan di pemakaman. David terhentak. Seperti terbangun dari mimpi yang amat mengerikan. Dia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan tempat perhiasan berbentuk hati, berisi sepasang cincin emas. David meletakkannya di atas tanah kuburan Putri. Putri, ku ingin kau pergi dengan damai, sayang. Urusanmu di dunia yang jahat ini, biarlah yang hidup yang menyelesaikannya, Put. Di atas makam ini, aku bersumpah untukmu, Putri. Hutang nyawa harus kutagih untuk dibayar dengan nyawa. Dan semua orang akan tahu kebenarannya, Put. Aku janji, namamu akan kembali cantik, secantik parasmu. Kembali harum, seharum bunga melati yang mekar di pagi hari. Pergilah, Putri, bawa cintaku bersamamu serta aku cinta kamu, Putri.